Meli ketika di jam 3 pagi ini tiba-tiba kebangun, ngelilir gitu ya istilahnya. Kebangun lalu keluar kamar. Nah, kok tumben ya dia lihat kamar bapak ibunya ini terang. Biasanya bapak ibunya ini tidur kamarnya gelap. Lalu Meli lihat di atas kasur ini bapaknya ini tidur tetapi ngorok. Sedangkan Meli tidak mendapati ibunya. Kok tumben ya bapak ini ngorok, pikir Meli seperti itu. Karena bapaknya Meli ini gak pernah ngorok sama sekali di tidurnya. Kok tumben bapak ngorok? Hai Bes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nusi, selamat datang di Nusi Kreasi. Yeay, hari ini ketemu lagi di segmen Ika. Ini kisahku part 4. Kali ini masih kisah nyata yang datang dari teman sendiri. Sebelumnya terima kasih buat temanku Meli yang ada di Yogyakarta buat kiriman kisahnya yang sangat inspiratif. Meli temanku ini seorang anak tunggal yang bisa dikatakan ketika dia kecil ini diberi fasilitas yang banyak oleh orang tuanya karena orang tuanya terhitung mampu. Bayangin aja tinggal di Jakarta dan ketika TK ini Meli TK di sebuah TK yang bergengsi. Tahun 2002 dengan biaya pendaftaran TK 10 juta rupiah dan bapaknya ini mampu membayar. Tetapi semuanya berubah ketika Meli berusia 8 tahun. Apa yang terjadi? Bapaknya tidur dan tidak pernah bangun lagi. Bapaknya meninggal dunia ketika Meli berusia 8 tahun. Lalu pasti teman-teman mengira, oh banyak loh cerita seperti ini. Ya sudah toh habis itu melanjutkan hidup bersama dengan ibunya. Keadaan membuat Meli pun terpisah dengan ibunya. Karena demi melanjutkan hidup, ibunya harus bekerja sebagai seorang ART dan harus tinggal bersama dengan majikannya. Wah, lalu Meli seperti apa ya kehidupannya? Yuk, langsung disimak saja. Meli lahir dan tinggal di Jakarta sampai umur 8 tahun. Pada suatu hari di tahun 2005, ini akan memperingati 1000 hari meninggalnya nenek Meli. Nenek Meli yaitu ibu dari bapaknya ini asli Yogyakarta dan memang makamnya ada di Yogyakarta. Karena akan memperingati 1000 hari meninggalnya nenek Meli, ibu dan bapaknya Meli ini juga akan menyiapkan diri untuk ke Yogyakarta untuk memperingati juga 1000 hari meninggalnya neneknya Meli ini. Dan pada malam hari biasa ya ngobrol-ngobrol ibu dan bapaknya Meli sampai ada kalimat yang keluar dari mulut bapaknya Meli yang mengatakan, Bu, besok siapa ya yang bisa lihat Meli sampai kuliah? Apa ya suamiku ini ya? Ibunya Meli akhirnya menganggap kalau oh ini bapaknya Meli ini hanya kebawa perasaan, kebawa suasana karena memang akan memperingati 1000 hari meninggal ibunya. Jadi kebawa suasana saja, tidak dipikirkan lebih jauh. Jadi keluarganya Meli yang ada di Yogyakarta karena akan menyambut 1000 hari meninggalnya nenek Meli kan tinggalnya di desa. Kebayang ya kalau 1000 hari meninggalnya seseorang ini kok di desa ini kan akan disambut dengan adanya rewang atau kerja bareng tetangga-tetangga ini untuk menyiapkan semuanya. Jadinya di Yogyakarta ini sudah ramai tetangga-tetangga yang sudah menyicil untuk menyiapkan kebutuhan untuk memperingati 1000 hari meninggalnya nenek Meli ini. Dan juga sudah ada keluarga-keluarga yang sudah sampai sana di H-2 memperingati meninggalnya nenek Meli yang 1000 hari. Sudah asik ngobrol-ngobrol, akhirnya bapak dan ibu Meli tidur. Meli pun juga tidur. Karena sudah berusia 8 tahun, si Meli juga punya kamar sendiri. Meli ketika di jam 3 pagi ini tiba-tiba kebangun, ngelilir gitu ya istilahnya. Kebangun lalu keluar kamar. Nah, kok tumben ya dia lihat kamar bapak ibunya ini terang. Biasanya bapak ibunya ini tidur kamarnya gelap. Lalu Meli lihat di atas kasur ini bapaknya ini tidur tetapi ngorok. Sedangkan Meli tidak mendapati ibunya. Kok tumben ya bapak ini ngorok, pikir Meli seperti itu. Karena bapaknya Meli ini gak pernah ngorok sama sekali di tidurnya. Kok tumben bapak ngorok? Terus ibu mana ya? Lalu Meli
celingak-celinguk cari ibunya. Ternyata ibunya ada di sebelah ruangan sebelah. Jadi di sebelah tuh ada kamar lagi ya, dan itu ibunya ada di sana. Lalu Melly mendapati ibunya tuh seperti kebingungan sambil megang-megang HP, sambil pencet-pencet HP seperti mencoba menelpon-nelpon. Lalu didekatilah ibunya. Bu, ibu kenapa? Kok belum tidur? Ibunya mengatakan, udah, kamu tidur lagi saja sana. Melly yang kala itu berusia 8 tahun ya, belum tahu apa-apa. Lalu Melly pergi tidur lagi. Melly yang berusaha mau tidur lagi, ini tidak lama, ini terganggu karena ada suara tetangga datang. Ternyata ibunya tadi megang-megang HP itu berusaha menghubungi tetangga-tetangga. Banyak yang tidak terangkat oleh tetangganya karena ya maklum jam 3 dini hari kan masih banyak yang masih tidur. Dan salah satu tetangga ini mengangkat telepon ibunya, lalu langsung datang ke rumah. Nggak lama, ini sudah langsung suara ribut sekali. Ternyata ini bapaknya dalam kondisi harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit dinyatakan kalau bapaknya sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dokter mengatakan bahwa kemungkinan kalau bapaknya Melly ini meninggal dunia ketika masih ada di rumah. Jadi singkat cerita, suara ngorok yang didengar oleh Melly ini adalah suara sakaratul maut dari bapaknya. Yang terlontar dari mulut Melly spontan ya, ketika tahu bapaknya udah nggak ada, adalah menanyakan kepada ibunya, Bu, gimana besok kita kalau bapak nggak ada? Ibunya diam saja, tidak bisa menjawab apa-apa. Kalau Melly mikirin sekarang, Melly yang sudah dewasa ya mikir sekarang, aduh kenapa aku dulu tanya kayak gitu ya. Ya namanya juga masih anak kecil waktu itu ya, yang ditanya, yang keluar ya spontan itu. Padahal pasti di situ ibunya juga bingung. Melly kecil yang sedang mencerna apa nih yang sedang terjadi. Di satu sisi ketika dia mencerna apa yang sedang terjadi, dia juga mengkhawatirkan kalau ibunya ini sampai gila, karena ibunya terlihat shock banget. Ibunya setelah tahu kalau bapaknya nggak ada, ini langsung kayak bengong, diam, banyak ngelamun, tidak mau makan, bahkan rambutnya langsung berantakan. Bener-bener Melly takut kalau ibunya jadi gila. Ternyata di satu sisi ibunya Melly ini sudah mulai memikirkan ini suaminya akan dimakamkan di mana, lalu kelanjutannya bagaimana. Walaupun masih kondisi sama-sama masih mencerna ya apa yang sedang terjadi, ini ibunya Melly berpikir kalau oke, suamiku baiknya memang dimakamkan sekalian di Jogja. Karena memang satu, ini rumah yang dipakai untuk tempat tinggal Melly keluarga di Jakarta adalah rumah yang dipinjamkan oleh bosnya ketika bapaknya Melly ikut kerja bersama dengan bosnya. Dipinjamkan karena bapaknya Melly ini termasuk karyawan yang mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan, itu menurut bosnya. Lalu yang kedua, tanah kuburan di Jakarta mahal, jadi baiknya dibawa juga ke Jogja karena kedepannya mereka akan balik lagi ke Yogyakarta. Lalu alasan berikutnya adalah karena memang Melly, ibu dan bapaknya ketika di Jakarta ini tidak punya saudara atau keluarga yang lain yang tinggal di Jakarta. Sebenarnya ketika bos atau pimpinan dari bapaknya Melly ini ketika tahu ya kalau misalnya oh ini anak buahnya meninggal, bapaknya Melly meninggal, ini langsung datang, posisinya langsung ke rumah sakit datang. Dan bosnya ini sempat ngamplopin uang ini sebesar 10 juta rupiah. Karena memang bapaknya Melly ini di mata bosnya ini benar-benar salah satu karyawan yang sangat disayang oleh bosnya saat itu. Jadi memang diamplopin 10 juta rupiah dan dikatakan kalau ini untuk biaya pendidikan Melly. Jadi waktu di Jakarta, bapaknya Melly ini kerja kantoran, sedangkan ibunya Melly sebagai ibu rumah tangga sekaligus juga ada jualan-jualan nih di kantin SD tempat sekolahnya Melly. Dan Melly ini di SD-nya di Jakarta ini di sebuah SD yang juga bergengsi. Kebayang kalau misalnya ibunya Melly berjualan di salah satu kantin, ini risoles kala itu tahun 2005 jualan risoles ya, ini
dijual dengan harga 2.500. Dan juga menerima orderan Black Forest seperti itu. Black Forestnya jangan dikira yang seperti saat ini ya, yang dekornya nih yang mewah, yang kelihatan safe banget. Kala itu Black Forest yang sangat sederhana, ini kalau ada orderan, ini dijual dengan harga 250.000. Jadi saat itu bisa dibayangkan bagaimana tercukupinya, terfasilitasnya Melly kecil. Selain jualan di Soles, kalau ada orderan Black Forest, ini ibunya Melly ini juga berjualan bakmi goreng, nasi goreng di kantin SD yang bergengsi itu. Tetapi ibunya Melly sudah bisa berpikir, pasca bapaknya Melly nggak ada, nggak mungkin masih tinggal di rumah yang memang dipinjamkan oleh bosnya bapaknya Melly ini, karena memang sudah meninggal suaminya. Akhirnya memang diputuskan jalan yang terbaik adalah kembali lagi ke Yogyakarta. Jenazah bapaknya Melly ini dibawa ke Yogyakarta dengan menyewa ambulans dari rumah sakit. Jenazah kira-kira sampai di Yogyakarta ini pada pukul 12 malam. Sedangkan Melly dan ibunya yang menggunakan mobil lain ini sampai di Yogyakarta pada pukul 12:30 malam. Dan tak lama jenazah langsung dimakamkan saat itu juga. Tidak lama ketika jenazah sudah sampai Yogyakarta. Nggak kebayang ya. Jadi kondisi rumahnya itu sudah ramai, banyak keluarga yang berdatangan. Besoknya nih sudah mau memperingati 1000 hari meninggalnya nenek. Sudah banyak yang rewang, sudah beli sembako-sembako, bahan-bahan untuk membuat makanan yang bisa dibagikan buat ater-ater ya, atau besek, atau apa sih istilahnya kalau kotak yang nanti dibagi-bagi ke tetangga-tetangga, apa yang sudah ngaji, dibawakan pulang dalam rangka 1000 hari meninggalnya nenek, semuanya sudah kumpul. Tetapi di sini yang datang ada jenazah nih, keluarga bapaknya Melly yang harus segera dimakamkan. Sesuai rencana ibunya Melly, pasca bapaknya Melly meninggal, tinggallah mereka di Yogyakarta, tinggal di rumah yang dulu dipakai oleh neneknya. Di rumah itu tinggal juga ada budenya Melly, yaitu mbak dari bapaknya Melly, mbak kandung ya. Dimana budenya ini sebenarnya sudah menikah, tetapi suaminya sudah meninggal dan anak-anaknya sudah pergi merantau bekerja. Selain budenya Melly yang ada di rumah itu, juga ada omnya Melly, di mana omnya ini adalah adik lelaki dari bapaknya Melly. Omnya Melly ini tunawicara dan memang memutuskan untuk tidak menikah, jadi dia masih single ya. Tidak jauh dari rumah yang ditinggali oleh bude dan omnya Melly ini ada sawah yang memang peninggalan juga dari simbahnya Melly, neneknya Melly. Dimana sawah itu juga diurus, dirawat bersama-sama oleh bude dan juga omnya Melly ini, sehingga beras tidak pernah beli. Beras ini selalu panen dari sawah sendiri. Jadi bude dan omnya tidak pernah beli beras untuk makan sehari-hari. Sadar kalau hidup memang harus terus berjalan, ibunya Melly ini akhirnya mulai gerak untuk bekerja. Jadi tetangganya ini ada yang mempunyai sentra rempeyek. Peyek. Tahu nggak peyek itu seperti apa? Peyek ya. Pokoknya enak deh. Ya, di situ ibunya Melly ini bantu-bantu untuk menggoreng rempeyek. Pekerjaan menggoreng rempeyek ini hanya berlangsung beberapa bulan saja, karena ibunya juga mikir ini penghasilan didapat tidak seberapa, sedangkan pasti nanti dibutuhkan banyak uang untuk biaya sekolahnya Melly, sehingga ibunya mencari pekerjaan dan ibunya mendapatkan pekerjaan sebagai seorang ART dan mengharuskan ibunya tinggal di rumah majikannya. Lalu Melly bagaimana? Melly akhirnya dibawa oleh budinya yang lain, yaitu mbak kandung dari almarhum bapaknya yang bekerja di sini. Budenya ini bekerja juga sebagai seorang ART, ikut majikannya, tetapi di majikannya ini boleh bawa anak. Budenya yang single, yang tidak menikah ini akhirnya membawa Melly tinggal di rumah majikannya bersama dengan budenya. Jadi kebayang ya,
Ada budenya Meli yang masih single, lalu tinggal di rumah majikannya. Ini majikannya yang dipanggil sama Meli ini Bunda. Lalu majikannya ini punya satu anak. Jadi cuma ada satu anak, anak laki-laki. Jadi ketika Meli tinggal di situ, jadi Meli sama anak laki-laki dari majikannya ini udah seperti kakak adik kandung, seperti itu. Jadi benar-benar dirawat sama majikannya ya, yang dipanggil Bunda ini. Meli kecil saat itu merasakan marah sekali dengan ibunya. Walaupun Meli ini merasa dia lebih dekat sama bapaknya, dia banyak ketidakcocokan dengan ibunya. Waktu kecil ketika masih ada bapaknya saja, ibunya ini sering nyubitin Meli. Sampai sekujur badannya Meli ini lebam-lebam, ungu-ungu gitu dicubitin. Tetapi setelah dicubitin, Meli ini langsung disayang-sayang sama ibunya. Selalu seperti itu kalau ibunya menganggap Meli melakukan sesuatu yang dianggapnya nakal oleh ibunya. Lalu ketika dibawa keluar lagi ke rumah, misalnya, yuk Meli, ibu ajak yuk pergi ke sini, pergi ketemu sama temannya ibu. Itu Meli langsung dipakaikan baju atau celana yang panjang-panjang buat menutupi lebam-lebam atau ungu-ungu yang ada di badan, bekas cubitan dari ibunya. Itu dia, dari dulu makanya Meli lebih dekat dengan bapaknya. Tetapi setelah bapaknya tidak ada, setelah bapaknya meninggal, ya harapan satu-satunya tetap tinggal bersama dengan ibunya. Ya ini kenapa malah Meli tinggal bersama budenya yang setelah Meli kenal, tinggal sehari dua hari, Meli tahu nih kalau budenya orangnya juga orang yang keras. Budenya ini sulit dimengerti dan gampang marah. Meli semakin marah ketika tahu ibunya nih sebenarnya pingin pergi ke Malaysia untuk menjadi seorang TKW, tetapi tidak jadi. Salah satu bentuk marahnya Meli, kalau ibunya lagi telepon ke HP budenya akan bilang ke Meli, Mel, ini ibumu telepon. Meli nggak pernah mau mengangkat telepon dari ibunya. Seperti itu terus. Kadang-kadang saja diangkat, jawabnya males-malesan. Meli baru bisa mengangkat, bener-bener menyambut nih ibunya telepon, mengangkat dengan senang. Ini kira-kira 3 tahun setelah kematian bapaknya. Ketika Meli sudah berusia 11 tahun, ini Meli baru bisa memahami kalau tidak ada pilihan untuk ibunya ketika ibunya memutuskan untuk menjadi ART, ataupun waktu ibunya mempunyai rencana untuk menjadi TKW. Itu semua dilakukan ibunya lantaran memang untuk memenuhi kebutuhan. Meli sampai menceritakan, gak kebayang loh kalau bosnya itu gak ngamplopin ibunya uang 10 juta untuk biaya pendidikannya. Karena memang 10 juta yang diamplopin sama bosnya ini sangat bermanfaat untuk membayar biaya pendidikan Meli hingga SMK. Walaupun Meli ini waktu SMP, SMA ini secara mandiri, anak SMP loh, secara mandiri ini bisa mengajukan diri sendiri untuk bisa menerima beasiswa untuk siswa tidak mampu atau siswa miskin. Dan Meli mendapatkan beasiswa itu. Jadi waktu SMP, Meli ini tiap semesternya ini mendapatkan beasiswa sebesar Rp500.000. Dan ketika SMA, naik nominalnya di atas itu. Budenya Meli yang tinggal bersama dengan Meli, yang tinggal dengan majikannya ini, memang kan Meli sebelumnya mengatakan kalau budenya ini keras, bukan sosok bude yang hangat. Salah satu contohnya ini ketika di akhir penghujung Meli menyelesaikan SMK-nya, ini kan harus melewati sesi PKL ya, praktik kerja lapangan. Jadi beberapa hari setiap mau berangkat PKL, ini malamnya Meli ini sakit, pagi sembuh, lalu berkegiatan PKL. Pulang PKL malamnya sakit lagi. Beberapa hari seperti itu. Sudah diperiksakan ke seorang bidan, sudah diberikan obat, tapi tidak sembuh-sembuh. Tahu nggak komentar budenya apa? Sakit kan? Tidur-tidur aja sih. Coba dipakai buat bersih-bersih, gerak gitu loh. Karena Meli kalau udah di rumah, pulang ke rumah, ini udah lemes banget. Katanya tulang ini rasanya
udah kayak copot-copot dari badannya gitu. Jadi kalau sampai rumah, Meli ini tidur aja. Udah disampaikan ke budenya, nih loh bude, aku nih tulangku nih rasanya copot-copot, badanku ini nggak enak banget. Jadinya aku tiduran aja di rumah. Tapi budenya nggak percaya. Justru bunda, ingat ya teman-teman, bunda majikan dari budenya ini yang justru curiga kalau Meli ini kenapa-napa. Lalu bunda ini membawa Meli ke sebuah puskesmas. Lalu dicek darahlah Meli. Dan hasil dari cek lab ini dikatakan kalau trombositnya Meli sudah sangat rendah. Bahkan dokter mengatakan kalau terlambat 1-2 hari saja, ini kondisi Meli kritis. Dan dokter menyampaikan untuk Meli harus segera opnam. Lalu bunda ini membawa Meli pulang dulu ke rumah untuk menyiapkan barang-barangnya. Sebenarnya untuk menyiapkan barang-barangnya hanya alasan saja untuk Meli bisa dibawa pulang ke rumah karena Meli menolak opnam. Meli ini takut sekali dengan rumah sakit. Jadinya Meli maunya pulang. Akhirnya bunda ini membuat alasan mau pulang dulu nih dok, buat bawa barang-barangnya Meli untuk bawa lagi nanti ke sini. Padahal karena Meli menolak untuk opnam. Setelah sampai rumah, ini bunda menegaskan kepada Meli, Meli, kalau sekarang nggak opnam, besok kamu bisa kritis loh. Bude yang mendengar bunda mengatakan hal itu terkejut. Loh, ini ponakanku kenapa? Akhirnya Meli menuruti perkataan bunda karena dia takut dengan kondisi dia saat itu. Yang dia rasakan saat itu mungkin entah efek dari trombosit yang sangat rendah atau bagaimana. Dia minum air putih. Ini air putih ya, ini berasa manis sekali saat itu. Seakan-akan Meli ini merasakan minum air putih segelas seperti dicampurkan gula pasirnya ini setengah gelasnya sendiri, diaduk-aduk lalu seperti diminum Meli. Itu yang dirasakan Meli ketika minum air putih, ketika kondisi badannya dengan trombosit yang sangat rendah. Hikmah ketika Meli mondok atau opnam di rumah sakit saat itu adalah selama beberapa hari opnam itu dijagai oleh ibunya sendiri. Jadi ibunya izin di tempat kerjanya kalau akan menemani Meli opnam selama di rumah sakit. Dan alhamdulillah majikannya mengizinkan. Jadi waktu di rumah sakit ini saatnya Meli manja dengan ibunya, meminta makanan dari ibunya, bahkan Meli minta dimasakin sama ibunya dan dibawa ke rumah sakit. Seperti itu terus selama beberapa hari Meli opnam di rumah sakit. Setelah Meli lulus dari SMK, ini budenya ini yang tinggal bersama Meli ini memutuskan juga untuk berhenti kerja atau resign dari pekerjaannya. Lalu bude dan Meli ini memutuskan untuk kembali ke rumah peninggalan dari nenek Meli. Ingat ya, sebelumnya ini rumah ini ditinggali oleh omnya Meli yang tunawicara itu dan juga budenya yang lain. Tetapi budenya yang tinggal bersama dengan omnya ini sebelumnya sudah meninggal. Lalu ketika bude dan Meli ini kembali ke rumah itu, otomatis tinggallah Meli bertiga, yaitu Meli, budenya yang selama ini tinggal bersama dia di rumah majikannya, budenya ini, dan juga omnya yang tunawicara. Setelah lulus SMK, ini Meli sempat bekerja di sebuah studio foto selama 2 tahun. Namanya anak muda ya, jadinya 2 tahun ini gaji di 1 tahun pertama ini benar-benar Meli gunakan untuk bersenang-senang. Yang tadinya Meli belum pernah makan apa, pokoknya Meli tuh pengen apa, Meli beli. Pengen makan apa, Meli makan. Baru masuk tahun kedua, ini masa prihatin buat Meli. Jadi kan sebelumnya untuk biaya ketika Meli tinggal bersama dengan bude dan juga omnya ini dibantu oleh ibunya. Jadi ibunya ini mengirimkan uang kepada budenya yang digunakan untuk bisa membantu untuk makan sehari-hari. Jadi Meli suatu hari mengatakan kepada ibunya, Bu, Meli pengen kuliah deh. Gini aja Bu, Ibu ini ya mulai nabung ya untuk kuliah Meli.
nanti buat makan, biaya makan aku serumah, nanti biar aku dari penghasilanku deh, gimana Bu? Akhirnya ibunya mengiyakan. Ibunya sangat menyambut niat baik Meli untuk mau kuliah. Padahal ya, gaji Meli bekerja di studio foto ini sangat di bawah UMR. Gajinya waktu itu 900.000. Jadi 900.000 rupiah ini akan diberikan ke budenya untuk bantu-bantu untuk makan sehari-hari. Ini 500.000 rupiah. Lalu sisanya kan ada 400.000. 200.000 ini digunakan untuk bensin, uang transport. Karena rumah Meli ini memang jauh sekali dari tempat kerjanya. Lalu 200.000 sisanya ya dipakai untuk biaya kuota dan lain-lain. Dan kalau misalnya syukur-syukur masih ada sisa. Saat itu Bude nggak kerja. Om yang tunawicara ini buruh tani, jadi ngerjain sawah atau ternak sapi dari tetangga-tetangga yang memberikan pekerjaan. Tetapi setiap harinya pasti ada pekerjaan dan ada penghasilan bulanan. Tetapi omnya ini, Meli menceritakan nih, omnya memang sangat pelit, tidak mengeluarkan uang sama sekali untuk bantu-bantu pengeluaran yang ada di rumah. Tetapi omnya ini selalu ikut makan. Meli sebenarnya sebel ya, aku aja diceritain sebel, apalagi Meli yang ngejalanin setiap harinya. Meli tuh nggak tahu ini omnya ini pelit. Jangankan ngasih juga uang untuk urunan makan ya, ngeluarin 10.000 rupiah saja, atau memberikan 10.000 rupiah sama Meli satu kali saja nggak pernah. Jadi uang 500.000 yang diberikan Meli kepada budenya, Bude, ini 500.000 rupiah untuk makan. Jadi budenya ini setiap harinya masak. 500.000 itu diolah untuk makan 3 orang. Ini setiap harinya, hampir setiap harinya budenya ini masak. Menunya adalah tempe. Entah tempenya nanti digoreng, tempenya digeprek, atau tempenya itu dibikin oseng-oseng tempe. Setiap harinya Meli ini bekerja di studio foto juga membawa bekal. Sampai teman-temannya nih hafal menu Meli makan setiap harinya adalah tempe. Banyak temannya yang kasihan lihat Meli. Sampai Meli ini kadang-kadang ditraktir ayam Kentucky. Karena Meli ini tidak pernah makan ayam, karena menu makannya setiap hari tempe. Sampai suatu hari, maaf sekali ya Bes ya, Meli ini nih celana dalamnya itu udah bolong-bolong. Tetapi Meli ini nggak punya uang untuk beli. Tapi Meli masih mensyukuri karena di rumah selalu ada beras. Beras selalu panen dari sawah. Nah kalau sudah mepet banget uangnya nih, nggak punya uang, sudah habis nih, padahal Meli belum gajian lagi, ini budenya akan menjual beras. Cadangan beras yang ada ini dijual untuk mendapatkan uang. Seperti itu setiap bulannya. Akhirnya setelah rehat 2 tahun, tidak langsung melanjutkan kuliah dari lulus SMK ya. Lulus SMK, rehat 2 tahun untuk bekerja, lalu Meli kuliah, dan akhirnya Meli ini wisuda di tahun 2017 dan langsung mendapatkan pekerjaan. Dan alhamdulillah mendapatkan pekerjaan yang gajinya bisa sesuai dengan UMR Yogyakarta. Setelah Meli bekerja ini, dia lebih bisa merasakan kalau ada yang gak benar nih dalam diri aku. Karena aku merasa aneh, kenapa dari bapak gak ada, dari bapak awal meninggal sampai dengan sekarang aku nih bisa sangat gilo, apa ya istilahnya ya, jadi kayak lagi di depan TPU-nya, tempat kuburan bapaknya, baru ada di depannya, di gerbangnya kan biasanya kalau makam ada tulisannya ya, TPU apa gitu, baru ada di depannya. Ini Meli bisa nangis-nangis, jadi masih seperti belum bisa menerima kalau bapaknya nggak ada, padahal sudah belasan tahun berlalu. Bahkan Meli ini kerap juga tidak bisa merasakan kenikmatan ketika Meli ini sholat. Selalu setelah sholat doanya ini diselipkan, kenapa harus aku ya Allah, kenapa harus aku. Jadi Meli ini merasa memang dia belum bisa ikhlas dengan takdir hidupnya. Bahkan Meli ini pernah
dalam kondisi juga sudah gelap mata dan ingin bundir. Jadi ceritanya nih Meli ini sering mengalami pusing-pusing seperti itu ya. Sampai paracetamol ini sudah tidak mempan dan diresepkan sama dokter nih obat anti nyeri. Dan ketika dia sedang kalut, sedang sedih, kepalanya makin pusing, rasanya ini satu strip obat penghilang rasa nyeri ini ping langsung dilahap Meli satu waktu sekaligus. Lalu Meli mengingat kalau itu tidak baik dan Meli langsung istighfar. Apalagi Meli ini pernah baca-baca di TikTok, pernah scroll-scroll kalau tidak boleh mengkonsumsi obat penghilang rasa nyeri ini dalam jumlah yang banyak. Meli yang merasa fatherless, tidak punya bapak, ini juga merasakan dampak ketika waktu kecil dia ditinggal oleh bapaknya, dimana dia selalu membutuhkan validasi orang lain dalam setiap keputusan yang dia ambil. Dia tidak pernah merasa percaya diri dengan keputusan yang sudah dia ambil. Jadi dia tidak pernah mengambil keputusan ini dari buah pikirannya sendiri. Selalu dia tuh cerita sama teman-temannya, aku pengen gini nih, kalau menurutmu apa? Jadi dia harus menanti keputusan dari temannya mengiyakan atau tidak, membutuhkan validasi dari teman-teman dekatnya atas apa yang pengen dia lakukan, sesuatu yang besar seperti itu. Selalu seperti itu terus, sampai di titik Meli, wah aku tidak bisa kayak gini nih, kayaknya ini bener-bener aku harus menyembuhkan diri aku. Meli akhirnya memutuskan untuk dia pergi ke psikolog. Tapi walaupun gaji dia UMR, kala itu bayaran untuk ke psikolog adalah Rp250.000 satu kali pertemuannya. Lalu Meli mulai menabung untuk bisa segera ada sesi konsultasi dengan seorang psikolog. Sampai akhirnya Meli ini bertemu dengan seorang psikolog. Meli menceritakan apa yang dirasakan, semuanya diceritakan sama psikolog itu. Psikolog itu pun akhirnya menguraikan satu persatu untuk menguraikan benang-benang kusut yang ada dalam diri Meli. Hal pertama yang psikolog itu katakan yang Meli masih ingat adalah, kamu tidak harus selalu merasa kuat. Dan psikolog itu pun mengatakan ketika Meli berada dalam fase kehilangan dan berada dalam tahap depresi, Meli ini tidak bisa mengeluarkan emosinya, tidak bisa mengeluarkan marahnya. Jadi Meli marah, tetapi tidak bisa mengeluarkan amarahnya. Amarah itu terpendam dalam dirinya. Jadinya sampai belasan tahun sepertinya Meli ini belum bisa berdamai dengan nasib atau takdir hidupnya. Akhirnya psikolog itu meminta Meli ini menuliskan dalam kertas yang dianggapnya adalah surat, tetapi surat ini tidak akan sampai kepada yang dituju. Jadi psikolognya ini meminta Meli ini menuliskan dia tuh marah sama siapa saja, lalu dituliskan marahnya juga kenapa. Lalu yang dituliskan Meli pertama kali adalah dia marah kepada bapak. Meli menuliskan, Bapak, kenapa Bapak ninggalin aku? Bapak ninggalin aku saat aku sayang-sayangnya sama Bapak. Meli pun menuliskan juga kalau dia marah sama ibunya karena memang tidak cocok dengan ibunya, sama-sama keras. Ibunya suka mencubiti badan Meli sampai biru-biru. Semua itu lalu diurai oleh psikolognya. Bahkan psikolognya pun mengatakan kepada Meli kalau soal ibunya kemungkinan besar ibunya juga trauma karena ibunya waktu kecil juga dicubitin sama ibunya. Baru satu sesi konsultasi dengan psikolog itu seperti membawa angin segar kepada Meli. Sepertinya pertolongan Allah itu datang melalui psikolog itu. Meli langsung bisa merasakan, oh ternyata ini ya, oh ternyata itu ya, oh ternyata Allah tuh kasih takdir ini karena ini, Allah kasih ini karena ini. Meli bisa berdamai, bener-bener plong dalam diri dia. Bahkan berlanjut, majikan dari ibunya ini sering sekali pergi ke luar negeri karena anaknya ada yang tinggal di Singapura dan Australia. Jadi majikan dari ibunya ini sering keluar negeri.
Ketika majikannya keluar negeri, ini Meli pasti menginap di sana. Pernah satu waktu ketika sedang menginap dan menonton TV bersama, tiba-tiba ibunya ini mengatakan kepada Meli, "Mel, ibu minta maaf ya. Ibu dulu tuh sering nyubitin Meli. Maafin ibu ya." Pasti Meli sedih banget. "Ibu minta maaf ya Meli ya." Meli kaget banget. Kenapa ibunya bisa ngomong kayak gitu? Meli lalu buang muka, lalu mengatakan, "Ah iya udah gak apa-apa." Padahal Meli buang muka itu karena nangis. Lalu Meli pura-pura mau pergi tidur, padahal Meli nangis. Meli menceritakan makin kesini, tahun 2025 ini Meli semakin dekat dengan ibunya. Apa-apa cerita ke ibu, curhat ke ibu, bahkan soal cowok juga curhat ke ibu. Ibunya juga berharap Meli segera dipertemukan dengan laki-laki yang baik untuk Meli. Keinginan Meli sekarang ingin segera bertemu dengan jodohnya, menikah, hidup bahagia, dan juga Meli bisa membawa ibunya biar gak usah kerja lagi, ikut orang tinggal bersama dengan majikannya. Meli ingin memberikan hidup yang baik untuk ibunya juga. Bagaimana Bes? Wah, inspiratif banget ya. Pertolongan Allah tuh gak tahu lewat jalur yang mana. Barangkali teman-teman juga bisa mencontoh kayak Meli nih, datang ke psikolog dan mendapatkan pertolongan untuk bisa mengeluarkan semua amarah dalam diri atau yang ada yang mengganjal dalam diri ini bisa dibantu diuraikan oleh psikolog tersebut. Ya, terima kasih banyak ya sudah menonton video ini. Kalau ada yang punya cerita juga yang bisa menginspirasi, nggak cuma aku, yuk share juga. Kirim ke email yang ada di deskripsi. Aku terinspirasi, teman-teman terinspirasi. Yuk ke depan kita menginspirasi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.